Nah, Getik sekarang pingin menuntut Anna dong. Ya ampun, kayak ada lagi gitu loh masalah. เรื่องการฟ้องหรือเรื่องอะไรนะมองว่าก็ปล่อยเขาจะฟ้องหรือไม่ฟ้องหรือจะทำอะไรก็ปล่อยมัน Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan nama aku Syera Antoinette dan hari ini kita akan kembali menguak kasus dari Tank Monida. Jadi dari kemarin banyak banget berita-berita yang benar-benar bikin kita kaget. Yang pertama, di mana Getik itu akhirnya mengaku, terus mulailah ada katanya rok dari Tank Monida itu ada di Amerika. Ya menurut aku agak nggak masuk akal kalau misalkan itu benar-benar terjadi ya guys. Kenapa bisa sampai dikirim ke Amerika itu roknya? Nah sekarang juga kemarin aku sempat singgung di mana Getik bilang kalau ada seseorang di balik dia yang selama ini tuh membuat dia jadi memberikan kesaksian yang palsu. Kayak ada seseorang yang mengatur dia, kasih dia skrip untuk memberi kesaksian palsu ke polisi. Jadi ada yang benar-benar di belakangnya mereka, bukan hanya Getik aja, tapi di belakang mereka berlima tuh ada seseorang. Nah, seseorang ini adalah pengacara berinisial M. Jadi aku juga bingung kenapa orang-orang pada curiga ke pengacara Tum ya guys. Apakah pengacara Tum itu berinisial M yang dimaksudkan orang-orang? Aku juga kurang mengerti. Cuman pasalnya sekarang ada lagi berita di mana sang pengacara ini yang diduga telah kayak melakukan skrip atau men-setting mereka semua itu ngomongin ke polisi, saat ini udah menjadi incaran kepolisian Thailand karena diduga mengarahkan 5 orang saksi dalam kasus Tank Monida untuk memberikan keterangan yang sama dengan penyidikannya. Di mana pengacara M ini memang dibongkar sama salah satu saksi yaitu Getik yang dia memang mengaku kalau selama ini dia itu diminta oleh pengacara M ini untuk memberikan keterangan seperti yang dia kasih tahu sebelumnya. Padahal dia akhirnya mengaku kalau keterangan-keterangan itu adalah keterangan bohong. Jadi ketiga tuduhan berat ini adalah mengarahkan para saksi memberikan keterangan palsu kepada penyidik, terus hasutan juga untuk melakukan pelanggaran dan juga penghancuran barang bukti. Jadi kemungkinan pengacara M juga yang menyuruh mereka atau men-setting mereka untuk menghancurkan barang-barang bukti yang ada gitu. Kenapa ya pengacara M bisa seperti itu? Dan aku penasaran banget, satu sosok ini berarti penting banget ya guys, sampai bisa mengatur semuanya dan pasti dia punya motif di balik itu. Dan menurut aku kalau misalkan pengacara itu kan juga dia seringkali di-hire sama seseorang. Nah permasalahannya siapa orang yang meng-hire pengacara ini sampai pengacara tersebut punya motif yang benar-benar kayak gini. Bahkan jika memang benar ketiga tuduhan berat ini dilayangkan kepada pengacara inisial M ini, dirinya memberikan keterangan palsu dan sebagainya macamnya, dia akan mendapatkan hukuman penjara selama 15 tahun. Nah ternyata sebenarnya salah satu motif yang udah kebuka dari pengacara M ini untuk memberikan mereka semua tuh udah disetting keterangan palsunya supaya para saksi ini jika ditetapkan sebagai tersangka hanya dalam pasal kelalaian saja. Jadi kayaknya tuh bener-bener nyambung semua nih guys. Kalau misalkan pengacara M itu memang udah nyeting mereka ngomongnya gimana supaya mereka itu dapetnya pasal kelalaian aja, nggak pasal pembunuhan, dan ternyata benar aja mereka benar-benar dapetnya pasal kelalaian. Berarti kan pengacara ini benar-benar pinter banget ya, bisa menyeting semua itu dan ternyata benar mereka dapetnya pasal kelalaian. Nah sebelumnya juga pasca kasus kematian Tank Monida ini, sang manajer Getik yang disebut tahu sebenarnya semua penyebab kematian dari Tank Mo mulai mendapatkan tekanan dari masyarakat Thailand terus-menerus ya, dari para netizen, para warga, nggak hanya di Thailand tapi juga di negara-negara Asia. Makanya dia udah capek banget, akhirnya dia memutuskan udah nggak kuat, makanya dia ngaku apa yang terjadi selama ini sebenarnya. Tapi menurut aku apa yang diakuin Getik itu belum 100% gitu loh guys dia ngakunya. Nah terus next aku juga mau bahas soal mantan pengacara dari Ibu Panida yaitu Mr. Krishna ya guys. Mr. Krishna ini kan sekarang memang bekerja sama dengan Mr. Thai ya guys. Kalau kalian lihat di mana mereka itu live juga barengan ya guys saat live dengan orang Amerika tersebut. Nah sekarang ada lagi masalah sama pengacara Krishna dan Ibu Panida, di mana pengacara Krishna bakal mengancam membongkar rahasia dari Ibu Panida sebenarnya. Sebenarnya kayak gini tuh gak usah diancam-ancam ya. Udah deh, siapa yang tahu apa tuh bongkar aja kalau memang dia ada di pihak yang benar. Jadi tuh penyidikan nggak makin lama guys. Nah kenapa pengacara Krishna itu pingin membongkar? Karena Ibu Panida tuh sering kali ya memberikan statement itu selalu menyerang
Bapak Krisna ini guys. Jadi si Pak Krisna atau pengacara Krisna ini benar-benar kesel banget. Dan dia juga bilang ke Ibu Panida agar tidak berlebihan dalam memberikan statement tentang dirinya ke media. Bahkan pengacara Krisna udah sedikit memberikan petunjuk, dimana dia bilang gini, saya sudah tahu tentang apa yang dibicarakan Getik dengan Bo seusai kejadian malam Teng Monida tewas. คุณเจตลินที่ให้คำแนะนำ The truth will set you free สัจจะจะทำให้คุณเป็นไทยคุณจะเป็นความจริงของคุณเท่านั้นน่ะที่จะปกป้องคุณได้ ซึ่งการแถลงของกระติกในวันนี้ก็เหมือนกับจะสารภาพความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนเรือ Jadi kalau kalian lupa Bo itu adalah sosok yang menjemput Getik dan dikasih tahu dan diceritain Getik tentang kronologi yang terjadi saat Teng Monida itu tenggelam. Nah, di dalam mobil Bo itu Getik sempat menceritakan tentang apa yang terjadi di malam tersebut. Belum lama ini Bo juga sempat muncul ya ke media dan mengatakan jika semua pernyataan yang diungkapkan Getik selama ini ke media itu bohong. Soalnya kayak berbeda dengan apa yang dia omongin sama Bo. Nah, si pengacara Krisna itu sekarang udah tahu apa yang diomongin Getik sama Bo. Jangan sampai rahasia itu terbongkar. Berarti kan selama ini juga Ibu Panida juga tahu dong guys. Nah tapi guys, akhir-akhir ini juga ada berita yang bikin heboh aja. Aku nggak tahu ya, berita-berita ini tuh jadi kayak keluar dari jalurnya ya guys. Aku nggak tahu ini tuh pengalihan isu atau gimana. Dimana satu sahabat dari Teng Mo yang terkenal tulus banget sama Teng Mo, yaitu Ana. Ana itu memang belakangan ini benar-benar bersih tegang banget dengan Getik ya guys. Dimana Ana itu memang di media seringkali kayak ngomongin Getik dan menyerang Getik dalam kasus Teng Monida ini. Nah, sebagai seorang yang sangat dekat dengan Teng Monida, si Ana memang merasa Getik itu tidak punya hati. Ya menurut aku wajar-wajar aja ya guys. Pasalnya usai kematian Teng Monida, Getik seakan terus lari dan tak mau memberitahukan kebenaran dalam kasus ini tuh kayak gimana. Jadi Ana memang kesel banget sama dia. Nah, Getik sekarang pingin menuntut Ana dong. Ya ampun, kayak ada-ada lagi gitu loh masalah. Dimana Getik pun menegaskan jika akan menuntut Ana karena terus memojokkan dirinya dalam kasus Teng Monida. Tapi ucapan Getik itu tak membuat Ana gentar sama sekali guys. Ia bahkan menegaskan sangat siap jika nanti dituntut oleh Getik. Saya sudah dengar jika dia atau Getik ingin menuntut saya, tapi jika itu terjadi lebih baik dia punya cukup bukti. Jadi Ana tuh benar-benar gak takut sama sekali guys. Dan bahkan Ana mengatakan jika Getik sudah membentuk tim kayak sebanyak 5 atau 6 orang untuk menuntutnya, dan Ana gak takut sama sekali sampai sekarang ini guys. เรื่องการฟ้องหรือเรื่องอะไรนะมองว่าก็ปล่อยเขาจะฟ้องหรือไม่ฟ้องหรือจะทำอะไรก็ปล่อยมันเป็นเขาก็มีสิทธิ์ของเขาถ้าเราไปละเมิดสิทธิ์เขาเราก็ต้องรับผิดชอบเพราะว่าบางคนก็มาแบบมาเมนอะไร So segitulah bukti-bukti dan info-info yang ada sampai saat ini. Kalau nantinya aku punya info-info, bukti-bukti dan dugaan yang ada, aku pasti akan share ke kalian. Kalian juga boleh komen di bawah ini kalau kalian punya tambahan-tambahan update lagi. So terima kasih guys udah nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.